Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu al-azim. Amma al-aslu fahuwa anna amal al-insani la yunjihi minan nari wa la yudkhiluhu al-jannah. Wa inna dhalika kullahu innama yahsulu bi maghfiratillahi wa rahmatih. وقد دل القرآن العزيز على هذا المعنى في مواضع كثيرة كقوله تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقوله يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم وقوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار فقرن بين دخول الجنة والنجاة من النار وبين المغفرة والرحمة فدل على أنه لا ينال شيء من ذلك بدون مغفرة الله ورحمته قال بعض السلف الآخرة إما عفو الله أو النار والدنيا إما عصمة الله أو الهلكة وكان محمد بن واسع يودع أصحابه عند موته ويقول عليكم السلام إلى النار أو يعفو الله. Landasan pokok. Kita sudah pelajari bahwa amal kita tidak bisa menyelamatkan kita dari api neraka dan tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Amal kita tidak bisa, Yang memasukkan kita ke surga adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Karena Allah kasihan sama kita. Kemudian yang menyelamatkan kita dari neraka, ampunan Allah. Bukan karena banyaknya amal, tapi ampunan Allah. Allah mengampuni kita. Dan ini banyak sekali dalil-dalilnya yang menyatakan ini, yang memperkuat ini. Salah satunya Allah berfirman, orang-orang yang berhijrah kemudian mereka disakiti sehingga mereka melawan, mereka berperang di jalan Allah. Wa qutilu, mereka mati syahid. Hal pertama sebelum mereka masuk surga adalah apa kata Allah? La ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Aku pasti akan memaafkan keburukan-keburukan mereka. Jadi pertama, orang mati syahid pun itu tidak langsung bisa masuk surga karena mati syahidnya. Ya padahal kita tahulah orang mati syahid itu bukan sembarangan. Mereka sudah mengorbankan nyawanya, hartanya di jalan Allah. Tapi tetap saja ketika mereka berperang mati syahid, mereka perlu ampunan dari Allah. Tidak serta-merta karena mati syahid itu bisa langsung memasukkan mereka ke surga. Itu orang mati syahid, apalagi kita. Kalau kita lebih parah lagi. Seandainya presiden misal Prabowo mengizinkan orang Indonesia untuk berperang ke Palestina misal, berapa orang dari kita yang langsung berangkat? Setiap dari kita pasti punya alasan. Ada yang sakit perut, ada yang jaga keluarga. Kenapa? Ya karena kita sebelum diizinkan itu, ya seolah-olah kita kalau seandainya suruh perang sekarang, perang gitu ya, berjihad di jalan Allah. Kalau seandainya Indonesia mengizinkan. Tapi kalau memang diizinkan oleh presiden misal, oleh Indonesia, pemerintahan, ya kita pun tidak akan langsung ke sana. Kita mesti pikir-pikir, keluarga kita ditinggalkan di rumah dan seterusnya. Nah, artinya jiwa juang kita itu gak sebesar mereka, gak sebesar orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan mereka pun ketika mereka mati syahid, tetap saja mereka akan diampuni dulu, baru boleh masuk surga. Ada sebuah hadis yang menarik tentang orang mati syahid ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Jadi dulu itu Abu Hurairah punya majelis banyak, jemaahnya banyak. Kemudian
ketika beliau selesai dari majelisnya. Tentu saja majelis Abu Hurairah itu bukan majelis stand up comedy, bukan. Tapi majelis ilmu, benar-benar majelis hadis, majelis ayat, yang dibacakan hadis-hadis, yang dibacakan ayat-ayat. Bukan hanya pendapatku, bukan hanya ngelucu, tapi rame, karena orang-orang dulu lebih senang pada matan, lebih senang mendengarkan qala Allah, qala Rasulullah. Karena waktu dulu kan Rasulullah sudah meninggal pada waktu itu. Nah, ada satu orang itu datang dari Syam, perjalanan jauh. Beliau hadir ke majelisnya Abu Hurairah. Kemudian setelah majelis itu selesai, orang ini ingin berdua dengan Abu Hurairah. Dia mengatakan, nasyattuka bihaqqin wa bihaqqin. Aku benar-benar ingin tahu darimu, tapi benar-benar saya serius, benar-benar serius. Tolong sampaikan kepadaku satu hadis saja yang benar-benar engkau mengetahuinya dan memahaminya, merenunginya, pokoknya benar-benar menguasai. Maka Abu Hurairah ini mengatakan, la uhadditsannak, baiklah, aku akan menceritakan satu hadis padamu. Hadis ini aku dapatkan hanya antara aku dan Rasulullah. Artinya pada waktu Rasulullah mengatakan ini, hanya ada aku. La uhadditsannak, saya akan mengajarkan kepada kamu, saya akan membacakannya kepada kamu. Tapi sebelum Abu Hurairah ini membacakan hadis itu, thumma nasyagha nasyghatan, beliau itu sesak dadanya sampai mau pingsan, sampai mau jatuh. Famakatha qalilan thumma afaq. Karena sudah hampir mau jatuh, beliau istirahat sebentar. Kemudian beliau ngambil waktu lah istirahat dan sadar lagi. Setelah sadar, la uhadditsannak. Baik, dengarkan ya, saya akan sampaikan. Sebelum menyampaikan lagi untuk yang kedua kalinya, dadanya sesak dadanya. Hampir mau pingsan lagi. Kemudian dia istirahat lagi. Hal ini berulang-ulang sampai 3 kali. Karena Abu Hurairah pada waktu itu posisinya berdiri. Akhirnya orang yang dari Syam ini sadarlah kalau ini hadis yang sangat besar, hadis yang sangat penting. Daripada pusing mau jatuh lagi, akhirnya beliau mengambil kursi, kemudian meletakkan di belakang Abu Hurairah dan minta Abu Hurairah itu duduk saja, duduk. Daripada jatuh. Akhirnya setelah 3 kali hampir pingsan, baru setelah itu beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awwalu man yuqda yaumal qiyamah, awwalun nas yuqda yaumal qiyamah. Orang pertama yang akan dihukum di hari kiamat. Di dalam riwayat lain, awwalu man tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Orang pertama yang akan dipanggang di neraka di hari kiamat. Siapakah mereka? Ada 3 golongan. Yang pertama, rajulun ustushhid, seseorang yang mati syahid. Kemudian nanti di hari kiamat, di hari hisab, Allah akan bertanya padanya, madza fa'alta fiha, apa yang telah engkau lakukan selama di dunia? Maka orang itu mengatakan, ya Allah, dengan pedenya dia mengatakan, ya Allah, saya itu berjihad di jalanmu, saya membunuh musuh-musuh Islam sampai-sampai saya mati di medan perang. Artinya mati syahid lah. Hatta stushhidtu, sampai-sampai saya mati syahid. Aku melakukan itu karenamu ya Allah, lillahi ta'ala. Maka pada waktu itu Allah mengatakan, kadzabta, engkau berbohong, engkau berdusta. Bayangkan gitu Pak Bu, kita sudah mati-matian nih, mati syahid di medan perang, berperang kita di setiap medan pertempuran. Tiba-tiba sampai di akhirat kita mengatakan dengan pedenya karena amal-amal kita ini. Nah, kemudian Allah yang mengatakan engkau berdusta, engkau berbohong. Kalau seandainya teman kita, tetangga kita, manusia yang mengatakan engkau berdusta, kita masih bisa berkilah, wallahi saya gak berdusta, wallahi saya ikhlas. Tapi kalau Allah sendiri yang mengatakan engkau berbohong,
engkau berbohong. Mau bilang apa kita? Gak bisa bilang apa-apa, gak bisa berkilah lagi. Kata Allah, engkau memang mati syahid, engkau hadir dalam setiap peperangan. Tapi engkau melakukan itu supaya engkau bisa dikatakan sebagai orang yang pemberani. Faqad qil. Dan engkau pun sudah mendapatkan label itu toh di dunia. Maka dia pun dicampakkan ke neraka. Karena ketika dia berjihad, dalam hatinya itu dia ingin dipandang pemberani. Dan dia pun mendapatkan label itu. Sudah setiap orang memandangnya sebagai pemberani nih. Ya sudah selesai, karena engkau beribadah untuk itu. Maka di akhirat dia tak dapat apa-apa, dicampakkan ke dalam neraka. Selesai. Kemudian yang kedua, seseorang yang menghabiskan umurnya untuk belajar ilmu agama, dan dia pun mengajarkannya, banyak majelis-majelis ilmu yang dia ajar. Artinya kalau sekarang ya jemaahnya banyak gitu, majelis taklimnya banyak gitu. Kemudian tak luput dari itu, setiap hari dia juga membaca Al-Quran. Qari artinya dia bukan hanya membaca, tapi dia juga, kalau zaman dulu qari itu ya hafal Al-Quran, kemudian dia merenungi maknanya, benar-benar mengamalkannya. Oke. Dia pun ditanya di akhirat, engkau habiskan untuk apa umurmu? Apa yang kau lakukan di dunia? Dia dengan bangganya mengatakan, ya Allah, saya menghabiskan umurku untuk belajar agamamu, kemudian menyebarkannya, dan saya pun setiap hari membaca Al-Quran. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Engkau mempelajari agama, engkau mengajarkannya, engkau ingin dipandang alim toh? Di ayyuqala alim, engkau ingin dikatakan alim nih, pinter nih. Faqad qil. Dan engkau sudah mendapatkan julukan itu di dunia. Dan engkau membaca Al-Quran li ayyuqal qari, supaya engkau dikatakan qari, ini keren nih, hafid nih. Dan engkau pun sudah mendapatkan label itu. Sekarang waktumu masuk neraka. Dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga, seseorang yang tidak melewatkan kesempatan, satupun kesempatan, kecuali dia bersedekah, karena dia dilebihkan hartanya sama Allah. Kaya. Kemudian dia ditanya di akhirat, apa yang kau lakukan? Ya Allah, aku tidak melepaskan satu kesempatan pun kecuali saya sedekah. Kaya memang dia. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Karena sesungguhnya engkau bersedekah itu supaya engkau disebut dengan jawad. Jawad artinya dermawan, orang baik nih, ulas asih nih orangnya. Dan engkau pun telah mendapatkan label itu, dan sekarang engkau tidak dapat apa-apa. Ya udah, di akhirat engkau masuk neraka. Dan ini memang diajari, diperingatkan bahkan sama Rasulullah. Kata Rasulullah, faminhum man amila amal al-akhirati lid-dunya. Ada orang-orang yang memang dia melakukan amalan akhirat gitu, tapi tujuannya dalam hatinya dunia. Amalnya akhirat tapi tujuannya itu dunia. Fama lahu fil akhirati min nasib. Maka dia pun di akhirat ya tak dapat apa-apa, karena tujuannya sudah tercapai di dunia. Contoh sederhana, jenengan lihat lampu Ferrari, sholawatin. Sering toh? Sholawatin. Jenengan punya rumah, rumahnya masih kecil, ngelihat rumah besar punya tetangga, sholawatin. Jenengan istrinya masih satu, ngelihat tetangga istrinya 4, sholawatin. Sholawat nih ibadah dong kan? Amal akhirat atau bukan? Tapi ketika kita sholawat tuh tujuannya dunia. Bahkan ketika kita mengucapkan itu, Allahumma sholli ala Muhammad, dalam pikiran, bayangan kita mobil mewah atau rumah mewah atau istri 4. Ini tujuannya dunia.
Sholawat itu adalah sebuah tanda bahwa kita rindu sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah. Dan janji Allah, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah, oke, satu kali, Allah yang akan membalas. Arti sholawat itu apa, Ibu? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu adalah doa kalau dari kita. Apa arti sholawat? Jangan-jangan jenengan bersolawat tapi gak tahu artinya sholawat. Ya Allah, berikan sholawat kepada Rasul. Apa sholawat itu? Gak tahu toh? Berarti jenengan selama ini sholawatnya apa, Bu? Pak? Gak tahu artinya. Sholawat itu ulama berbeda pendapat. Bahkan ulama pun berbeda pendapat. Apa arti sholawat ini? Ada yang mengatakan rahmat, kasih sayang. Ya Allah, berikan rahmatmu pada Rasulullah. Ada yang mengatakan salamat, salam, kesejahteraan. Berbeda-beda sholawat. Tapi kalau kita yang mengucapkan itu doa, masalahnya nih, Allah janji akan balas 10 kali lipat. Kalau sholawatnya dari Allah, itu bukan berupa doa, ya itu sudah pemberian. Allah akan memberikan rahmatnya pada kita. Karena yang mengucapkan Allah sendiri 10 kali. Itulah arti dari sholawat. Jadi ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, kita benar-benar mengharap balasan dari Allah, rahmatnya yang turun kepada kita. Allah sendiri yang membalas. Allah sendiri yang membalas. Bukan pas kita sholawat membayangkan rumah, mobil, bukan. Ustaz, tapi ada loh Ustaz yang seperti itu yang menyuruh kita sholawatin. Nggih, pas sholawatnya jenengan fokus untuk ibadah. Baru setelah itu berharap agar sholawat jenengan diterima sama Allah. Kalau amal jenengan sudah diterima, baru jadikan itu sebagai wasilah. Wasilah, ya Allah, kalau memang sholawat saya itu tadi yang saya baca, alhamdulillah sudah 10.000. Mudah-mudahan Engkau terima, ya Allah. Dan kalau memang ada ganjarannya, mohon jadikan itu sebagai wasilah agar saya bisa nikah lagi misal. Baru dijadikan wasilah. Sama kayak sholat duha. Sholat duha jenengan ketika sholat duha, khususnya bagi bapak-bapak yang punya usaha, punya bisnis, punya toko, artinya nggak karyawan lah. Jenengan ketika sholat duha, tujuannya untuk apa pas sholat duha? Supaya rezeki lancar, bisnis lancar, toko laris, dan seterusnya. Salah, Pak, Bu. Ketika jenengan sudah niatnya seperti itu, jenengan sholat Allahu Akbar, yang ada di pikiran cuma toko. Pembeli datang banyak, uang banyak gitu. Gak ada fokus-fokusnya sendiri sama Allah. Dan kita seolah-olah merasa bahwa apa yang kita bayangkan itu ketika sholat udah bener, udah bagus nih, ini ibadah. Tidak. Zuyyina lahum su'u a'malihim. Setan itu zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Setan akan memperindah apa yang kita lakukan. Seolah-olah itu benar, padahal itu salah. Sama, saya pun Ustadz misalnya sebelum ceramah nih ketika sholat Allahu Akbar membayangkan nanti akan saya baca ayat yang mana ya, hadis yang mana ya, seolah-olah itu benar, tapi itu dalam sholat. Dalam sholat ya harusnya khusyuk, fokus ibadah sama Allah karena kita yunaji Rabbah. Sesungguhnya ketika kita sholat, kata Rasulullah, kita sedang bermunajat, ngobrol sama Allah Subhanahu Wa Taala, langsung bertemu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sudah bertemu sama Allah, seharusnya pikiran kita, hati kita, fokusnya sama Allah, bukan sama yang lain. Tapi kita merasa, yang saya pikirkan kan cuma ayat Al-Quran, hadis yang ingin saya sampaikan kepada jemaah. Enggak, ya itu setan. Kebetulan setan yang menggoda saya, kebetulan setannya dari golongan ustadz, yang hafal hadis juga, hafal ayat juga. Itu bahayanya. Nah, lalu bagaimana yang benar Ustaz? Yang benar itu ketika jenengan sholat duha, ya jenengan fokusnya lillahi ta'ala. Wes sudah, itu saja. Nanti setelah jenengan sholat, mohon agar sholat jenengan diterima sama Allah. Karena setiap amal itu Pak, Bu, bainal qabul warrad. Bisa saja diterima sama Allah, bisa ditolak sama Allah. Amal apapun itu, amal apapun. Jenengan haji Furada misal keluar 380 juta, pasti diterima enggak? Allahu a'lam. Sahnya sah, jenengan sholat sah,
Sah sama diterima itu beda. Sahnya sah, artinya jenengan sholat nih, sekarang sholat subuh. Barusan sudah dipenuhi syaratnya, rukunnya, kewajibannya. Itu sah. Diterima atau tidak? Ya belum tentu. Makanya Rasulullah mengatakan, sholat seseorang ada yang diterima separuhnya, ada yang diterima seperempatnya. Ada bahkan yang tidak diterima sama sekali. Oh, kalau seperti itu Ustaz, ngapain kita sholat? Yang penting nggak sholat. Awong kita juga beramal belum tentu diterima. Kalau jenengan nggak sholat ya sudah pasti dosa. Paling tidak jenengan sholat agar tidak dapat dosa. Masalah diterimanya, pahalanya berapa? Ya itu tergantung dari kekhusyuan jenengan. Makanya ketika kita sholat duha, fokus saja hati ini, pikiran ini, badan ini semuanya menuju ke Allah. Hal pertama yang jenengan lakukan ketika sholat, kenapa Bu? Pak? Takbir. Takbirnya seperti apa? Allahu Akbar. Di sini ada dua hikmahnya. Yang pertama, ketika jenengan mengatakan Allahu Akbar, artinya apa? Allah Maha Besar. Ketika Allah sudah Maha Besar, berarti yang lainnya kecil. Masalahnya ketika jenengan Allahu Akbar, di saat jenengan mengatakan Allah Maha Besar, setelah Allahu Akbar jenengan malah mikirin cicilan atau mikirin kerjaan, ibu-ibu mikirin masakan, cucian, berarti cucian akbar, cicilan akbar, pekerjaan akbar, bukan Allah lagi yang akbar. Lisan kita berdusta, katanya Allahu Akbar, tapi malah cicilan akbar yang di pikiran kita. Buktinya apa? Ya selama sholat kita mikirin cicilan. Bahkan mohon maaf, hal-hal yang nggak penting, kunci mobil yang kita cari sebelum sholat, kunci akbar. Itu yang pertama. Belum lagi ketika kita mengangkat tangan, Allahu Akbar, kita angkat tangan. Posisi seperti ini Pak, Bu, ini jenengan lakukan ketika nopo? Angkat tangan, nyerah. Oke. Jenengan ditangkap polisi, angkat tangan, nyerah apa? Nyerahin semuanya sama Allah. Udah gak bisa berkutik, ya Allah, saya serahkan semuanya padamu ya Allah, sudah, saya lepaskan semua urusan dunia. Allahu Akbar. Apapun masalah saya, apapun ujian saya, apapun yang akan terjadi, apapun yang sedang terjadi, Allah, nyerah, sudah semuanya selain sama Allah. Urusan dunia lepas semuanya. Hu Akbar. Tangan kemana? Ke sedekap seperti ini. Ya walaupun ulama berbeda pendapat ya. Ulama berbeda pendapat tentang cara sedekap ini. Ada yang mengatakan kanan di atas kiri seperti ini, tanpa digenggam. Ini pertama, cuma diginiin. Pendapat kedua digenggam. Itu yang pertama. Yang kedua di pergelangan tangan. Pergelangan tangan di sini, ini mazhab Syafi'i. Cuma di sini juga ada perbedaan. Ada yang cuma ditaruh, ada yang digenggam. Ini juga berdasarkan hadis. Yang ketiga di sini. Ini mazhab Maliki. Allahu Akbar. Sebagian mazhab Maliki sedekap gini. Sedekap gini. Kemudian yang keempat lurus, irsal. Ya Allahu Akbar lurus saja. Kayak orang berdiri, tidak disedekap. Itu sama-sama berdasarkan hadis. Cuma masalahnya kita milih yang mana, ya tergantung guru kita mentarjih yang mana, yang paling rojih yang mana. Ada guru yang merojihkan, oh ini yang paling rojih, tapi guru lain merojihkan, oh ini yang paling rojih gitu. Jadi setiap orang nanti akan berbeda-beda menilai sebuah hadis. Loh kok bisa Ustaz? Bukannya kalau sudah rojih itu udah yang paling sahih? Tidak, tergantung siapa yang menilai. Kalau guru jenengan kebetulan mazhab Maliki, yang dirojihkan ya pendapatnya mazhab Maliki pasti. Guru jenengan mazhab Syafi'i ya dirojihkan pendapat Syafi'i berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, dia yang dirojihkan. Nah, ala kulli hal, ketika kita Allahu Akbar, kita taruh tangan di atas. Yang umumnya lah, yang saya lihat dari jenengan ya seperti ini sedekap. Posisi seperti ini posisinya apa Pak, Bu? Mayit.
mayit, ketika jenengan meninggal kan diginiin toh. Ketika kita sudah Allahu Akbar posisi seperti ini, itu tuh untuk ngingatin jenengan kalau jenengan ya sudah, jenengan mati sudah, ngadep Allah sudah nih. Jenengan mati ngadep Allah masih mau mikirin cicilan. Jenengan mati ngadep Allah masih mau mikirin tugas anak, biasanya ibu-ibu gitu. Tugas anak, tugas dari sekolah. Berbeda gitu. Sekolah sekarang sama zaman dulu itu. Zaman dulu kayaknya gak ada PR, pinter-pinter aja tuh. Sekarang hampir setiap hari itu ada PR. Tapi anaknya gitu-gitu aja maksudnya. Nah, perlu diperbaiki sistem pendidikan. Baik. Nah, di sini ketika kita sholat, kita tidak membahas ini terlalu lebar ya. Intinya ketika kita sholat, kita harus fokusnya itu benar-benar nunaji Rabbana, benar-benar berdialog dengan Allah, antara aku dengan Allah. Makanya anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ketika kita beribadah, bayangkan seolah-olah kita melihat Allah. Makanya Rasulullah itu pernah mengatakan seperti ini. Ketika seseorang sholat, Tuhannya berada di antara dia dengan kiblat, dengan Ka'bah. Artinya benar-benar di depan kita. Bisa nggak ngebayangin seperti itu, Pak, Bu? Atau sulit? Sulit atau mudah? Sulit, G. Kalau memang sulit, jenengan pilih yang kedua. Level yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tak mampu membayangkan melihat Allah, maka kamu harus yakin Allah melihat kamu. Bapak Ibu insya Allah masih ingat ketika jenengan masih PDKT sama mertua, masih jaga sikap toh. Ketika jenengan sholat, mertua lihat dari belakang, gak usah dari depan, dari belakang. Sekhusyuk apa sholat jenengan? Itu mertua. Bagaimana Allah yang lihat? Kita yakin Allah lihat. Dan itu lebih mudah, lebih mudah. Setelah kita khusyuk dalam sholat, maka kita berdoa, ya Allah, Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ibadahku nih. Makanya kalau di bulan Ramadan kita sering berdoa, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana. Ya karena kita yakin bahkan dalam bulan Ramadan pun kita khusyuk pun, di bulan Ramadan kan kita lebih khusyuk insya Allah. Belum tentu diterima, kita minta diterima. Jangankan jenengan, Pak, Bu. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bukan membangun dari nol, meninggikan. Jadi bangunannya sudah ada. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail diperintahkan untuk meninggikan bangun Ka'bah. Ke dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diceritakan bahwa ketika beliau mengangkat batu-batu itu, setiap mengangkat batu beliau berdoa, tak lepas lisan beliau dari berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bayangkan, Nabi Ibrahim diperintahkan mengangkat Ka'bah, meninggikan Ka'bah, itu perintah langsung dari Allah. Tapi ketika beliau melakukan itu, lisan beliau tidak henti-hentinya berdoa, terimalah amal kami. Padahal langsung disuruh sama Allah. Masih berdoa, terimalah amal kami. Itu Nabi Ibrahim. Apalah ibadah kita dibandingkan Nabi Ibrahim? Jauh. Jauh. Makanya kita berdoa. Setelah kita melakukan sholat, kita berdoa. Ya Allah, jangan langsung buru-buru. Ya Allah, kayakan saya hari ini ya Allah. Lancarkan bisnis saya. Tidak, jangan dulu. Doa dulu agar sholat duha jenengan itu diterima. Nanti kalau sudah diterima, baru jenengan berdoa. Jadikan itu wasilah untuk kelancaran bisnis jenengan. Ini yang dilakukan oleh 3 orang yang terjebak dalam gua. Insya Allah jenengan pernah dengar cerita ini. Pasti saya yakin semuanya pernah dengar. 3 orang yang terjebak dalam gua. Satunya ini pernah berbakti pada orang tuanya. Sangat-sangat berbakti. Satunya ini pengusaha jujur. Satunya meninggalkan zina karena takut kepada Allah. 3 orang ini melakukan itu karena Allah dulunya sebelum terjebak di gua. Maka ketika mereka berdoa, in kuntu fa'altu dzalika libtigha'a wajhik, ya Allah, jika aku melakukan dulu yang pernah aku lakukan itu untuk menggapai ridhamu, garis bawah itu, menggapai ridhamu. Jadi tujuan utamanya menggapai ridho dulu, baru jadikan itu wasilah.
maka jadikan itu sebagai jalan keluar aku. Bukalah batu yang menutupi gua itu, maka terbuka sedikit. Jadi ketika kita sholat duha, kita berdoa dulu, kita khusyuk pas sholat, kita berdoa agar sholat kita diterima, baru jadikan itu, ya Allah, jika amalku ini, sholat duhaku ini diterima, ya Allah, ada pahala, jadikanlah itu sebagai wasilah. Itu boleh. Wasilah dengan amal soleh. Wasilah dengan amal soleh. Nah, itu disepakati oleh para ulama. Nah, untuk wasilah ini banyak ya Pak, bukan hanya amal soleh. Dengan amal soleh ya contohnya dengan infak, sedekah. Cuma masalahnya prakteknya salah. Ketika jenengan misal jenengan ingin lebih kaya gitu, infak, janji Allah apa pada orang yang berinfak? Akan diganti dilipat gandakan 700 kali lipat gitu. Cuma masalahnya ketika jenengan berinfak ngasih uang itu, pikiran jenengan sudah 700 kali lipat. 700 wah lipat ganda nih. Pikiran jenengan sudah ke sana. Jenengan tidak berpikir bahwa Allah nerima enggak? Kalau Allah nolak ya nggak mungkin 700 dong. Ya udah selesai. Kalau Allah sudah nolak ya udah selesai. Makanya ketika kita berinfak, ya Allah terimalah ini amalku. Rabbana taqabbal minna. Terimalah ya Allah. Mudah-mudahan kau menerima amalku ini, infakku ini, sedekahku ini. Nah, gunanya apa? Manfaatnya adalah kita, walaupun kita misal Allah kayakan jenengan, satu hari penghasilan jenengan 100 M. Jenengan berinfak 80 M setiap hari, gak mungkin sombong. Kenapa? Setiap jenengan berinfak, hati jenengan bergetar. Takut gak diterima sama Allah. Jenengan berdoa sama Allah, terimalah amalku nih ya Allah. Setiap jenengan berinfak, gimana mau sombong? Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah bercerita di dalam Al-Quran, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang dikasih kelebihan dalam hartanya sama Allah, setiap mereka menginfakkannya, hati mereka bergetar, takut, khawatir mereka. Pada waktu itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, Rasulullah, kenapa hati mereka bergetar? Apakah mereka yashrabunal khamr, minum khamr? Kan kalau orang minum khamr amalnya gak diterima toh. Enggak, kata Rasulullah. Ahum yasriqun, apakah mereka rizki yang mereka infakkan itu gara-gara mereka dapat dari korupsi misal, nyuri? Enggak, kata Rasulullah. Tidak. Akan tetapi mereka orang-orang yang bersedekah, sholat, infak, puasa, dan mereka takut amal mereka tidak diterima oleh Allah. Mereka lah orang-orang yang akan selalu senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Dipuji sama Rasulullah orang-orang seperti ini. Jadi takut kita ketika amal kita tidak diterima. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita insyaallah. Yubashiruhum rabbuhum birahmah. Allah memberi kabar gembira pada mereka dengan rahmat. Rahmat ini yang akan memasukkan kita ke surga. Banyak sekali hadis-hadis yang sudah kita pelajari sebelumnya, Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Bahkan kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, tadi kalau di sini kita gak pakai bismillah langsung alhamdulillah. Bismillahnya dibaca sir gitu. Oke. Memang ulama berbeda pendapat nih, bismillah termasuk Al-Fatihah atau tidak. Yang mengatakan termasuk Al-Fatihah seperti Syafi'i, maka harus dibaca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau yang mengatakan bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, dibaca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama ada hadisnya, ada dalilnya. Cuma ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim saja, walaupun itu sir, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahman pengasih, Rahim penyayang. Dua-duanya berasal dari akar kata yang sama, ro, ha, dan mim. Ro, ha, mim, welas asih. Cuma nantinya ketika dia sudah berwujud Ar-Rahman, itu pengasih, Ar-Rahim penyayang. Ar-Rahman dikasih kepada siapa? Kepada seluruh makhluk. Jenengan beriman, kafir. Jenengan muslim, non muslim. Jenengan baik, tidak baik, tetap mendapatkan rahmat Allah. Wujudnya adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Jenengan beriman bisa kaya, jenengan kafir bisa kaya. Jenengan beriman ya makan nasi, ngirup udara. Orang kafir juga sama.
Cuma Ar-Rahim ini bentuk dari rahimah juga, Hamim. Ar-Rahim ini Maha Penyayang. Allah cuma sayang sama orang-orang yang beriman. Inilah yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Ar-Rahim. Karena tidak semua makhluk mendapatkan Ar-Rahim ini. Ini yang kita harapkan nanti di akhirat. Kenapa? Karena kalau kita sudah sampai di akhirat, kita tidak disayang sama Allah. Mau mengandalin apa kita gak ada. Ngandalin amal ya gitu-gitu aja. Gak mungkin bisa memasukkan kita ke surga, mustahil. Ya. Kemudian yaghfir lakum dzunubakum. Allah tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah ila akhiril ayah yaghfir lakum dzunubakum. Yaghfir lakum, Allah mengampuni kalian. Ini gunanya untuk kita agar terhindar dari neraka. Maghfirah, Allah mengampuni kita. Itu harapan kita. Nah, setelah mendengar ayat ini, membaca ayat ini, banyak sekali orang-orang yang sadar bahwa kita itu cuma punya dua pilihan sebenarnya kalau kita mau mengandalkan amal kita. Qala ba'dus salaf. Sebagian salaf berkata, sebagian salaf ini di sini tidak disebutkan namanya, saya cari-cari. Kalimat ini berasal dari Muhammad bin Yusuf Al-Asbahani. Muhammad bin Yusuf Al-Asbahani ini terkenal sebagai Arusuz Zuhad, pengantinnya para zuhud, orang-orang yang zuhud. Terkenal di antara orang-orang yang zuhud. Zuhud itu bukan berarti jenengan miskin, zuhud sama miskin beda. Zuhud itu harta itu sudah di tangan, dunia sudah di tangan, tapi jenengan memilih untuk hidup ya sederhana. Itu zuhud. Tapi kalau jenengan misal penghasilan pas-pasan, ya sudahlah saya milih zuhud saja. Itu bukan zuhud, itu terpaksa ya memang miskin aja. Gak usah sok zuhud kalau seperti itu. Kok bisa Ustaz? Ya, contoh Rasulullah, beliau di umur 18 tahun sudah jadi eksportir gitu. Bahkan beliau ketika berumur 25 tahun terkenal di 18 negara sebagai eksportir yang jujur. Bayangkan kalau jenengan sekarang gak usah jauh-jauh 18 negara, di Singapura aja lah. Di Singapura jenengan terkenal sebagai eksportir yang jujur, kaya jenengan, apalagi 18 negara. Makanya Rasulullah gak main-main tuh ketika beliau misal meminang Khadijah radhiyallahu anha 20 ekor unta merah. Kalau sekarang harganya 90 jutaan lah satu ekor untanya, kali 20 1,8 M maharnya. Belum lagi hindun 4.000 dinar kalau tidak salah, kira 12 M maharnya. Tapi beliau mengatakan wanita yang paling baik adalah yang paling ringan maharnya, yang paling ringan nih ceritanya. Makanya bagi wanita jangan tidak perlu menuntut saya ingin mahar untuk anak saya yang minimal 1 M lah. Ini ya salah nih, gak ngikut kata Rasulullah, karena wanita yang paling baik adalah yang tidak menuntut. Tapi bagi laki-laki, jenengan kalau punya anak laki-laki, ajari untuk tahu diri. Jadi jangan sampai jenengan mengajarkan hadis ini, dia sampai sudah hafal di luar kepala, kemudian dia mengatakan kepada calon mertuanya, wahai mertuaku, Rasulullah bersabda, wanita yang paling baik adalah yang paling ringan maharnya. Tidak. Kalau mau melaksanakan sunnah jangan separuh-separuh. Tiru juga ininya Nabi, pekerjaan Nabi. Nabi itu gak nanggung-nanggung kalau ngasih mahar. Lah saya cuma punya 50.000 Ustaz. Gimana? Mampunya saya cuma segitu. Ya kerjalah. Jangan dengan alasan ya sudahlah semampunya. Tidak. Kalau gak punya uang ya kerja, ngumpulin mahar. Makanya dalam Islam di semua buku fikih di bab nikah ada pembahasan tentang sekufu. Kufu itu artinya selevel gitu. Kalau dulu sekufu itu pembahasannya tentang nasab. Karena biasanya kalau sudah nasabnya dari golongan A, gaya hidupnya dari golongan A. Seperti golongan A, levelnya maksudnya. Kalau sekarang tidak, Pak, Bu. Dia mungkin nasabnya dari golongan A, tapi gaya hidupnya, finansialnya misal, bisa jadi dari golongan Z.
Maka dalam hal ini ulama kontemporer mengatakan bahwa sekarang bukan nasab lagi yang dibahas, bahkan finansial pun juga harus sepadan. Kenapa? Kasihan yang perempuan. Kok bisa, Ustaz? Contoh, yang perempuan nih sama orang tuanya itu dikasih uang jajan per hari 500.000 untuk uang jajan. Akhirnya dia ya setiap hari jajannya misal pizza, kemudian spaghetti. Ketemu sama orang, jangankan untuk jajan itu, bahkan untuk makan saja dia Indomie dibagi 2. Pagi separuh, malam separuh. Saking dari gak punyanya uang. Kira-kira kalau perempuan ini nikah sama laki-laki ini, kurus langsung, Mbak. 1 bulan langsung kurus. Itulah kenapa ulama fikih ini benar-benar mempertimbangkan, benar-benar dalam pertimbangannya. Gak asal bismillahi Allahu Akbar, bukan. Banyak pertimbangannya dari hadis-hadis. Makanya harus sekufu. Harus sekufu. Dan kalaupun jenengan ibu-ibu khususnya, ibu-ibu, boleh tidak jenengan memberikan syarat kalau kamu mau menikahi anak saya, ya paling tidak punya rumah dulu. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Walaupun sebenarnya itu agak berat, ya cuma jenengan lihat-lihat dulu, jenengan dari kalangan apa, finansialnya seperti apa. Jangan sampai finansial jenengan, kemudian gaya hidup jenengan itu aslinya Z. Setiap hari makannya ya tahu tempe, giliran ada yang melamar, mintanya rumah 1M, Alphard 3 dan seterusnya. Ah, itu gak tahu diri namanya. Nah, jadi sesuaikan ya. Qala ba'dus salaf, Muhammad bin Yusuf al-Asbahani itu mengatakan akhirat itu pilihannya cuma 2. Imma mendapatkan ampunan dari Allah atau neraka. Ini menarik ini. Dia tidak mengatakan akhirat itu cuma 2, kalau gak ke surga ya ke neraka. Tidak. Kata ba'dus salaf ini, Muhammad bin Yusuf, akhirat itu kalau gak dapat ampunan Allah ya pasti neraka. Beliau tidak membahas kalau gak surga ya neraka, enggak. Kenapa? Bahkan beliau pun, orang yang paling zuhud pun seperti ini, beliau tetap tidak bisa mengandalkan amalnya, tetap ngerasa gak pede gitu dengan amalnya, gak bisa. Nah, orang yang zuhud ini bukan sembarangan ya, Bu. Kita tidak sampai zuhud, derajat kita gak sampai zuhud. Zuhud itu seperti para nabi, para rasul, mereka kaya, tapi mereka memilih menginfakkan hartanya semuanya di jalan Allah. Nabi kaya, tapi jenengan pernah dengar enggak Rasulullah pernah jahit bajunya sendiri, memperbaiki sandalnya sendiri? Bukan beliau miskin, bukan, tapi beliau menginfakkan hartanya di jalan Allah, sampai-sampai ya bajunya dijahit sendiri. Kalau kita kan enggak, Bu. Aisyah radhiyallahu anha itu salah satu kebiasaannya ngumpulin uang, kalau dapat banyak baru dikasih. Beda sama Khadijah. Khadijah setiap ada rezeki dikasih. Urwah bin Zubair, ponakan Aisyah, itu pernah melihat Aisyah membagikan uang 70.000 dirham, sekitar 21 M, dibagikan ke orang-orang yang butuh, sementara pakaian beliau, kata Urwah bin Zubair, masih ada tambalannya. Bayangkan, jenengan ngumpulin uang sampai 21 M. Pas sudah terkumpul 21 M, jenengan bagi-bagikan ke orang-orang yang membutuhkan, sementara baju jenengan masih ada tambalannya. Bisa nggak sezuhud itu? Nggak bisa. Kita malah sebaliknya. Baju kita yang mahal 500.000, 1 juta, tapi infaknya cuma 2.000. Dan itu pun ketika kita infak 2.000, kita doakan semuanya, ya Allah, dengan 2.000 ini bahagiakan, rezeki lancar, sehatkan. 2.000. Kecuali jenengan memang pendapatan jenengan misal sehari itu cuma dapat 10.000, 2.000 itu hal besar bagi jenengan. Tapi kalau jenengan sehari itu dapat 100.000, ya 2.000 kecil lah, ongkos toilet itu kan. Tapi kita dengan 2.000 itu, ya Allah, sehatkan keluarga kami, jauhkan dari bala musibah, jauh dari kata zuhud, jauh. Oke.
Wad dunya imma ismatullahi awil halakah. Sedangkan dunia dua pilihan juga. Imma perlindungan dari Allah atau kecelakaan. Kalau jenengan nggak dilindungi sama Allah, celaka jenengan. Jenengan sampai di sini, duduk di sini mempelajari ilmu seperti ini, hadis Rasulullah, ayat-ayat Al-Qur'an, itu karena jenengan dilindungi sama Allah, digerakkan hatinya. Kalau Allah tak menggerakkan hati jenengan, ya jenengan sekarang ngapain di sini? Masak, tidur, olahraga, senam, banyak hal-hal yang mungkin lebih enjoy, tapi Allah menggerakkan hati jenengan. Bersyukurlah pada Allah. Jenengan hadir di sini, jangan bertanya, Ustadz, kalau saya hadir di sini apa manfaatnya? Kalau saya sholat duha apa manfaatnya? Kalau saya sholat tahajud apa manfaatnya untuk saya? Jangan, jenengan sholat tahajud, jenengan sujud saja, itu sudah nikmat yang paling besar. Gak semua orang bisa sujud, gak semua orang bisa sujud, gak semua orang bisa nuntut ilmu, gak semua orang. Bahkan Muhammad bin Wasi' juga alim besar beliau, terkenal dengan waraknya. Ketika beliau sudah sekarat nih, beliau say goodbye sama teman-temannya. Apa kata beliau? Alaikumussalam, mudah-mudahan kalian selamat. Teman-teman ulama ya pasti ulama, tapi apa kata beliau? Mudah-mudahan kalian selamat. Ilan nari aw ya'fallah, karena pilihannya cuma dua nih, imma ke neraka atau mendapatkan ampunan Allah. Ini ulama, orang wara, orang zuhud. Bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, insya Allah. Nanti mohon diingatkan untuk kajian bulan depan itu sampai mana? Karena saya mengajar di beberapa majelis dan beda-beda Pak Bu. Ada perbandingan mazhab, ada mazhab 8 mazhab, mempelajari 8 mazhab, ada yang cuma 4 mazhab dalam fikih. Ada yang tazkiyatun nafas seperti ini, kitabnya beda-beda gitu kan, satunya Ihya Ulumuddin, satunya ini. Jadi agak mix, gak sempat untuk nyatet satu-satu karena saking dari banyaknya kitab yang dibahas. Oke, mohon diingatkan saja. Oke, ada pertanyaan monggo? Pertanyaan bebas. Nggih, monggo, Ibu. Saya kan pernah lihat di beranda HP itu kan waktu bulan Rajab ini dianjurkan 100 malam sholat 20 rakaat 10 salam. Itu gimana? Baik, apapun yang jenengan dapatkan di sosmed sekarang mudah untuk ngecek keasliannya. Kalau memang berdasarkan hadis, nanti jenengan copy hadis itu ke Dorarnet. Jenengan tulis DURAR, Dorar .net. Dorarnet itu adalah sebuah website yang mengumpulkan seluruh buku hadis di seluruh dunia. Jenengan kopas di sana, enter. Kalau sudah di enter, itu akan keluar dari kitab apa, bahkan hadis palsu pun akan keluar. Dan di sana sudah lengkap perawinya siapa, kemudian yang menipu siapa, derajat hadisnya apa, lengkap. Itu yang pertama, hadis apapun itu. Kalau dulu kan sulit, kita untuk mencari derajat hadis ini harus buka buku. Kalau sekarang mudah. Kemudian yang kedua, untuk amalan bulan Rajab sebenarnya tidak ada amalan khusus. Cuma kita memang dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Adapun jenis ibadahnya itu bebas. Mau sholat sunnah, monggo. Mau sholawat, monggo. Mau baca Quran, monggo. Karena sejatinya kita sedang mempersiapkan untuk Ramadan. Jadi gini, Bu. Sebenarnya Rajab itu adalah bulan untuk menanam benih. Oke. Kemudian Sya'ban bulan untuk nyiram supaya tumbuh. Nanti kita petiknya kapan? Di Ramadan. Sama kayak mobil, motor. Jenengan ketika pagi hari mau keluar pakai motor, langsung ngebut, swak. Apalagi motornya motor tua, akinya swak. Butuh pemanasan.
Nah, pemanasan ini dilakukan dari sekarang. Karena orang-orang yang nggak ada pemanasan langsung masuk bulan Ramadan biasanya cuma bertahan 1 minggu. Setelahnya ya nggak terlalu semangat. Itulah kenapa masjid-masjid ya 1 minggu pertama full sampai keluar. Minggu kedua makin maju softnya. Ya. Jadi ketika ada orang yang mengatakan sholat 20 rakaat, salam dan seterusnya, atau contoh yang lain, baca Al-Ikhlas 10.000 kali setiap jam 12 dan seterusnya. Kalau memang dia mengatakan ini dari Rasulullah, berarti dia sudah berbohong. Oke. Karena Rasulullah tidak pernah mengatakan itu. Tapi kalau dia mengatakan ya paling tidaklah sholat seperti ini, itu artinya mujarrabat. Mujarrabat artinya ya dia nyoba, kemudian dia merasakan oh enak, hati lebih adem, hati lebih khusyuk, ya gak masalah. Sama seperti saya dulu waktu masih zaman jahiliyah. Dulu ketika ada orang yang datang kepada saya minta, waktu masih muda SMP, alhamdulillah SMP sudah hatam Al-Quran. Ketika saya hatam Al-Quran, orang kampung lah, maklum lah orang kampung ya, menganggap orang yang hatam Al-Quran itu udah kayak malaikat. Apapun yang dia katakan pasti benar. Jadi banyak orang-orang yang datang kepada saya, Pak Ustaz, saya dagangan sulit laku gitu. Apa amalan apa? Ya, saya kasih aja baca Al-Ikhlas 10.000 kali jam 12 pas, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih dah. Ngarang aja. Yang salah adalah ketika saya mengatakan ini dari Rasulullah. Kalau sudah saya mengatakan ini dari Rasulullah, saya sudah diancam sama neraka. Itu kata Rasulullah. Kenapa? Karena kalau sampai dagangannya tidak laku, yang salah siapa? Rasulullah. Karena itu kan dari Rasulullah kata saya. Makanya hati-hati. Banyak kiai-kiai, banyak ulama-ulama yang ketika mereka mengijazahkan amalan itu mereka mengatakan ini sudah pasti. Baca sekian kali dapat ini, baca sekian kali dapat ini, manfaatnya ini. Siapa yang menjanjikan itu? Kalau jenengan kebetulan baca itu kemudian mendapatkan hal yang jenengan inginkan, belum tentu orang lain. Jangan menjanjikan apa-apa. Saya misal izin ke istri untuk poligami, misal istri menolak, kemudian saya baca ya latif ya latif ya latif yang melembutkan hati sampai 10.000 kali gitu. Saya baca 7 hari. Pas jam 12 saya khusyuk membacanya. Alhamdulillah istri saya luluh hatinya, kemudian mengizinkan saya poligami. Ada orang yang nanya kepada saya, baca 10.000 kali sudah pasti kamu nanti diizinkan untuk poligami. Belum tentu, karena khusyuk saya dengan khusyuk dia berbeda. Dia bahkan baca 100.000 kali belum tentu diizinkan, apalagi istrinya misal killer, bisa-bisa ya setelah baca ngamalin itu mati dia. Seperti itu Bu. Jadi amalan khusus bulan Rajab khusus yang benar-benar terdikti angkanya, waktunya tidak ada. Akan tetapi kita hanya dianjurkan untuk memperbanyak ibadah buat persiapan pas di Ramadan. Mudah-mudahan menjawab. Ada pertanyaan lain? Ini bebas pertanyaannya bebas. Mau jenengan masalah ekonomi, masalah boleh. Untuk pembahasan pada ini menanyakannya pada bagaimana inama amal dunia itu dari dunia yang kita lakukan amal. Pertanyaan di luar tema kemarin ada ustadz yang menjelaskan pada waktu zaman kajian kebetulan saya cuma dijelaskan. Jadi tentang piutang. Jadi kalau berhutang dengan ada misalkan kita berhutang uang jaminan, itu bukan kategori hutang yang tidak disolatkan oleh Rasulullah, tapi masuk kategori gadai. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah saat beliau menggadaikan kondisinya untuk mendapatkan hasil al-ganda. Itu hal itu apakah memang benar? Jadi misalnya kita pinjam ke bank, ada jaminannya, itu tidak kategori hutang. Bagaimana aja? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Dalam Islam ada hutang, qardun artinya, qardun ini pembahasannya riba dan seterusnya. Ada rohan, rohan itu gadai. Rohan ada pembahasannya dalam fikih dan itu diperbolehkan asal tidak ada riba di dalamnya. Karena rohan juga ada riba. Jenengan pinjam ke bank, bank apa? Bank konvensional, riba. Ribanya di mana? Kalau jenengan telat bayar, ya toh, zalim. Makanya dalam hal ini saya ketika ada orang yang mengatakan ini saya sudah di bank syariah Ustaz, seperti apa akadnya? Saya ingin tahu. Karena tidak semua akad di bank syariah pun itu sesuai 100% sama Islam. Kita masih berusaha, tidak 100%. Makanya perlu dipelajari lagi akad seperti apa. Nah, kalau masalah rohan yang benar-benar rohan seperti Rasulullah menggadaikan baju besinya karena memang tidak ada denda dan seterusnya. Ya sama kayak jenengan minjem uang sama tetangga atau saudara jenengan, kemudian jenengan menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan. Apakah ada denda seperti di bank? Gak ada, itu qardul hasan. Cuma Pak, Bu, kalau gak terdesak banget gitu, gak usah ngutang. Kecuali jenengan mau mati ini, gak bisa makan, baru ngutang. Tapi kalau cuma buat beli motor, buat beli mobil, jangan ngutang. Kecuali kalau jenengan mau buat usaha, itu namanya bukan ngutang, tapi musyarakah mudharabah, akad bisnis kerjasama. Kenapa? Walaupun hutang itu diperbolehkan, karena memang berat, Pak, Bu, berat. Kalau jenengan meninggal, hutang jenengan itu yang akan menghalangi jenengan dari surga. Masalahnya jenengan kan nggak tahu kapan meninggal. Jenengan masih muda sekarang, alhamdulillah, masih kuat Ustaz. Saya mau kerja 20 tahun lagi sampai pensiun, Allahu Akbar, masih kuat, sehat saya nih. Tiba-tiba besok sudah meninggal. Yang nanggung siapa? Istrinya. Sudah ditinggal suami, janda pula, anaknya masih banyak, dikasih beban buat bayar hutang. Stres, Pak. Anaknya, belum tentu anak jenengan mau, wong mereka mikirin hidupnya sendiri aja pusing. Itu yang pertama. Hindari hutang kalau memang tidak terdesak darurat. Yang kedua, bagi orang yang menghutangi. Orang yang menghutangi, kata Rasulullah, pahalanya 18 kali lipat lebih besar daripada sedekah. Hutang itu 18 kali lipat lebih besar pahalanya daripada sedekah. Kenapa? Karena memang lebih berat. Lebih beratnya kenapa? Dia datang nangis-nangis kepada kita. Pas kita nagih, kita yang nangis-nangis. Kalau dulu Pak, Bu, orang yang punya hutang nggak nyenyak tidurnya. Kalau sekarang yang nggak nyenyak siapa? Yang ngasih hutang. Yang ngasih hutang, yang berhutang nyenyak nggak? Jangankan untuk tidur nyenyak, dia malah menggunakan uang itu untuk ya misal ke Swiss, ke Eropa, healing, tiba-tiba kita sudah lihat dia barusan nangis-nangis minjem uang 10 juta kepada kita. Besok kita lihat status WA-nya, ada di hotel ini, makan di prasmanan ini dan seterusnya. Allah, kita pun cuma makan tahu tempe yang ngasih ngutang nih. Dan mohon maaf Bapak Ibu, ini pelajaran pengalaman pribadi. Saya Pak, Bu, banyak sekali ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mereka sorbannya itu sudah panjang, mungkin 5 km mungkin. Saking dari panjangnya sorban mereka, jubah yang mereka gunakan, jubah kebesaran, jubah ulama, udah kayak ulama ada. Tapi giliran masalah uang nih, ketika mereka minjem, ya perlakukan seperti orang lain, karena mereka kelebihannya di ilmu agama, bukan masalah dunia. Kenapa? Banyak sekali yang mereka mengandalkan, ada yang nasabnya, ada yang statusnya sebagai ustadz dan seterusnya. Karena orang itu kalau sudah ustadz pasti bisa dipercaya. Belum tentu mereka manusia. Kalau udah masalah uang ini belum. Banyak sekali ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mungkin mereka ya alim, orang baik, cuma mereka ketika ditagih masalah hutang ini nanti. Banyak, Bu. Ada yang minjem 100, 200, 150, bukan ribu bukan ribu. Sampai sekarang tahunan belum, janjinya bulan depan, sampai sekarang. Sampai saya sama istri, Pak, Bu. Saya sama istri sepakat kita gak mau ngutangin lagi. Gak mau ngutangin, tapi kita bantu semampu kita. Misal ada orang yang mau ngutang nih 10 juta. Ya sudah,
Kita bantu semampunya, mampu kita berapa? 5 juta, kasih 5 juta. Supaya kita nyenyak tidur. Karena kalau kita akadnya itu hutang walaupun cuma 10 juta, kita itu tiap malam mikir, kayaknya janjinya hari ini deh. Kok gak datang-datang gitu. Walaupun pahalanya besar gitu. Ya pahalanya besar gara-gara hujannya besar. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Ki. Itu benar, rohen namanya, gadai. Cuma perlu dipelajari lagi, rohennya itu gadainya ke bank mana, akadnya seperti apa. Hatta ke bank syariah, pelajari dulu. Ada nggak kalau saya nggak bayar, klausanya itu apa? Biasanya bank itu akan memberikan kepada kita untuk ditandatangani yang tulisannya kecil banget tuh, yang nggak bisa kita baca kecuali pakai kaca pembesar. Ya seperti itulah, ya itulah akal-akalan. Oke, mudah-mudahan menjawab Pak. Yeah. Bukan masalah kita mau berhutang bukan. Ada sudah kejadian, ada jaminan. Jadi maksud saya kalau misalkan tidak mampu bayar, itu kan jaminan yang kita miliki jauh lebih besar dari hutang yang kita dapatkan. Begitu. Berarti disita? Ya misalkan. Oke. Itu kan sebelum disita, misalkan orang itu meninggal, itu apakah masih dalam kategori berhutang? Enggak, karena sudah disita. Biasanya bank seperti ini. Belum disita ya? Nggih. Karena yang pertama, tanah harganya 300 juta, misal appraisalnya 300 juta. Hutangnya 100. Langsung disita enggak? Biasanya bank akan menawarkan lagi. Monggo Pak, kalau mau gali lubang, tutup lubang. Ditawarkan 150 juta. 100-nya buat bayar, 50-nya buat jenengan. Untung kan jenengan. Tapi hutangnya nambah 150. Nggak bisa bayar, langsung disita? Nggak. Ditawarkan hutang lagi, gali lubang tutup lubang, sampai 80% maksimal. Jadi appraisal dari bank itu adalah 80% maksimal. Saya juga ahli di bidang finance, Islamic finance, jadi sangat mendalam tentang itu. 80% appraisalnya. Artinya kalau tanah itu harga termurahnya itu 300 juta, maka bank cuma bisa ngasih sekitar 240 juta. Sampai mentok, baru setelah mentok, ya itu memang tujuannya bank. Nanti bisa diambil. Nanti ketika diambil kan nunggu jenengan meninggal dulu, atau jenengan sudah jatuh tempo baru diambil. Kalau meninggal sebelum jatuh tempo, ya sudah kan diambil langsung. Artinya sudah terbayar, toh? Terbayar. Kecuali jenengan datang ke tetangga, yang jenengan gadaikan adalah motor yang harganya, motor saya itu harganya 2 juta. Kemudian jenengan ngutang 10 juta. Karena tetangga jenengan kasihan ke jenengan, ya sudah. Tapi akadnya hutang, ini beda lagi. Disita motor itu cuma 2 juta, kecuali beliau mengikhlaskan, nggak apa-apa. Kalau beliau nggak mengikhlaskan, jenengan nyangkut gara-gara 8 juta. Tapi bank nggak mungkin sebodoh itu. Bank itu nggak mungkin sebodoh itu. Mudah-mudahan menjawab ya Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.